down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Echa Anggia dengan NIM 250306117 dari PTNC Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Widiasari, SPT, MP, IPM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular pada ternak unggas atau lebih tepatnya pada ayam. Di sini saya sudah menyiapkan preparat yaitu berupa jantung atau core dan berinan sebuah gambar atau kapiler darah yang ada pada dalam tubuh si unggas. Nah, di bagian warna biru ini adalah darah yang kaya akan karbon dioksida dan di bagian warna merah itu adalah darah yang kaya akan oksigen. Nah, kita mulai saja lanjut di bagian ventriculus dexter. Nah, ventriculus dexter ini memompa darah yang miskin oksigen menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, darah di bagian ini itu berasal dari atrium dexter. Nah, lalu di arteri pulmonalis yaitu membawa darah yang kaya karbon dioksida menuju dari jantung menuju ke paru-paru. Ini adalah salah satu-satunya pembuluh darah atau arteri yang membawa darah yang sama sekali tidak beroksigen. Nah, lalu di pulmuk atau di paru-paru di sini tuh terjadi namanya pertukaran gas di mana karbon dioksida akan dikeluarkan ke alveolus paru-paru dan oksigen akan masuk ke dalam darah. Nah, lalu di vena pulmonalis ini yang membawa darah yang sudah kaya oksigen ke atrium sinister. Nah, di sini juga adalah vena satu-satunya yang membawa darah sudah kaya akan oksigen. Lalu di atrium sinister yaitu menerima darah dari vena pulmonalis atau vena yang sudah beroksigen dan menyalurkannya ke ventriculus sinister. Nah, di ventriculus sinister di sini dia memompa darah dengan tekanan yang tinggi menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Dinding di bagian itu cukup tebal karena tadi fungsinya sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Lanjut, di aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh yang berfungsi sebagai menyalurkan darah ke seluruh tubuh atau ke berbagai arteri. Nah, lalu di capillaria corporis yaitu kapiler yang berada di bagian atas itu kapiler daerah kepala, dada dan tangan, dan di bagian bawah itu kapiler daerah perut dan kaki yang berfungsi sebagai pertukaran zat antara sel tubuh dan darah, di mana oksigen dan nutrisi akan diserap oleh sel tubuh dan karbon dioksida dan sisa metabolisme akan diserap oleh darah. Nah, lalu di vena cava inferior dan di vena cava superior ini dia mengembalikan darah yang miskin oksigen menuju ke atrium dexter, di mana vena cava superior ini mengembalikan darah yang dari daerah kepala, dada dan tangan, dan di vena cava inferior ini mengembalikan darah yang miskin oksigen dari bagian daerah perut dan kaki. Lalu yang terakhir yaitu di atrium dexter, di sini dia menerima kembali darah yang dikembalikan oleh vena cava inferior dan vena cava superior dan menyalurkannya lagi ke ventriculus dexter melalui katup tricuspid. Nah, mungkin segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.